Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel R Saputra. Kali ini kita akan membahas mengenai soal penilaian akhir semester untuk SMP kelas 8 tahun pelajaran 2023-2024 mata pelajaran matematika. Langsung saja untuk nomor 1, pada jarak 10 pangkat 7 meter dari permukaan bumi, suatu satelit buatan dapat melihat hampir semua bagian dari planet. Jarak penglihatan tersebut jika didefinisikan dalam bentuk perkalian adalah, pada materi ini adalah materi perpangkatan ya. Sudah jelas bahwa 10 itu dipangkatkan 7, maka 10 pangkat 7 sama dengan 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 seterusnya ya, sampai 7 kali, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk nomor 2, hasil operasi dari 2 dikali 3 kemudian dipangkatkan 3 dibagi 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2 kemudian dipangkatkan lagi 3 adalah. Nah, di sini kita tulis lagi soalnya. Nah, kalian harus hafal ya sifat-sifat dari perpangkatan, bahwa jika ada X pangkat A dipangkatkan lagi maka pangkatnya itu dikalikan, jadinya X pangkat A dikalikan B. Kemudian ketika ada sifat X pangkat A dikali B maka pangkatnya itu adalah ditambah, jadinya X pangkat A ditambah B. Kemudian untuk sifat yang ketiga yaitu ketika ada perpangkatan ya dibagi maka menjadi pangkatnya dikurangi, misalnya X pangkat A dibagi X pangkat B sama dengan X pangkat A dikurangi B. Nah, langsung saja kita kalikan ya, 2 dikalikan 3 sama dengan 2 pangkat 3, 3 kali dipangkatkan 3 ya, dijadikan 3 pangkat 3. Kemudian di sini kita kalikan saja, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 adalah 6 pangkat 3. Kemudian 6 pangkat 3 ini nanti dibagi dengan 6 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 1. 6 pangkat 1 dari mana? Ya, 6 pangkat 1 itu dari ini ya, yang sifat yang ketiga, yaitu ketika ada pangkat kemudian dibagi maka pangkat tersebut dikurangi. Pangkat 3 dikurangi pangkat 2 sama dengan pangkat 1. Nah, di sini ada sifat yang kedua yaitu dikalikan, maka hasilnya adalah pangkatnya itu ditambah. Jadi hasil operasi dari soal tersebut adalah 6 pangkat 7. Kemudian untuk nomor 3, hasil dari 4 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 0 adalah. Nah, untuk nomor 3 kalian menemukan suatu bilangan dengan pangkat 0 ya. Jangan lupa semua bilangan jika dipangkatkan 0 maka sama dengan 1. Kita tulis lagi soalnya bahwa 4 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 0. Nah, di sini 4 pangkat 3 itu sama dengan 64, 4 pangkat 2 itu 16. Kemudian 6 pangkat 0 adalah 1 ya. Dijadikan dikurangi aja, 64 dikurangi 16 itu adalah 48, kemudian ditambah 1, maka hasilnya adalah 49. Kemudian untuk nomor 4 yaitu hasil operasi hitung dari 5 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat negatif 2 adalah. Nah, untuk nomor 4 nanti pada kisi-kisi kalian akan menemukan yang namanya pangkat negatif ya. Jadi kita tulis lagi soalnya, 5 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2 ditambah 2 pangkat negatif 2. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan bahwa jika ada suatu bilangan kemudian dipangkatkan negatif maka hasilnya adalah seper bilangan tersebut kemudian dipangkatkan bilangan n-nya ya. Misalnya ada 2 dipangkatkan negatif 2 maka hasilnya adalah seper 1/2 pangkat 2 gitu ya. 5 pangkat 2 adalah 25, kemudian 4
pangkat 2 adalah 16, kemudian 2 pangkat negatif 2 adalah 1/2 pangkat 2. Nah, di sini dikurangi saja bahwa 25 dikurangi 16. Nah, di sini 2 pangkat 2 adalah 4. Ya, kemudian kita samakan penyebutnya semua. Ingat bahwa pengurangan dan penjumlahan pecahan kita harus menyamakan penyebutnya dulu, tidak boleh langsung dikurangi atau ditambah ya. Kemudian di sini kita rubah 25-nya dikalikan 4 adalah 100. Kemudian 16 dikali 4 adalah 64 ya. Kemudian satunya itu tetap. 100 dikurangi 64 ditambah 1. 100 dikurangi 64 adalah 36 ditambah 1. Ya, kemudian 37 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 37 dibagi 4. Untuk nomor 5, yaitu hasil dari 216 dipangkatkan 2/3 dikurangi 625 dipangkatkan 1/4 ditambah 49 dipangkatkan setengah adalah. Nah, untuk nomor 5 nanti kalian akan menemukan suatu bilangan dengan pangkat pecahan ya. Nah, di sini kalian tidak usah bingung. Kita cari bahwa 216 ini kita jadikan 6 pangkat 3 ya. Kemudian 625 ini kita jadikan 5 pangkat 4. Kemudian 49 ini kita jadikan 7 pangkat 2. Nah, gunanya kita jadikan 216 ini menjadi 6 pangkat 3 adalah untuk menghilangkan pecahan ini ya, yang bawah ini ya, 2/3. Nah, kita akan menghilangkan penyebut dari pangkat ini biar kita tidak bingung ya untuk mencari berapa sih suatu bilangan jika dipangkatkan pecahan. Nah, maka kita ganti 216 ini menjadi 6 pangkat 3. Kemudian dikalikan dengan 2/3. Kemudian 625 ini kita jadikan 5 pangkat 4. Kemudian dikalikan pangkatnya yaitu dikalikan 1/4. Kemudian untuk 49 kita ganti menjadi 7 pangkat 2 dikalikan dengan pangkat setengah. Nah, di sini kita coret ya, 3 dengan 3, kemudian 4 dengan 4, 2 dengan 2. Maka masih tersisa 6 pangkat 2, kemudian 5 pangkat 1, kemudian 7 pangkat 1. Nah, di sini kita jadikan 6 pangkat 2 adalah 36, kemudian 5 pangkat 1 adalah 5, 7 pangkat 1 adalah 7. 36 dikurangi 5 adalah 31, kemudian ditambah 7 adalah 38. Maka hasil dari ini bilangan yang dipangkatkan tadi setengah ternyata hasilnya 38. Kemudian untuk nomor 6, bentuk pangkat pecahan dari akar 4AB dipangkatkan 3 adalah. Nah, di sini kalian perlu ketahui bahwa ketika ada suatu bilangan dipangkatkan kemudian diakarkan, maka hasilnya adalah A dipangkatkan X per Y ya. X-nya ini jadi di atas, kemudian Y-nya ini jadi di bawah. Nah, kita tulis lagi untuk soalnya yaitu 4AB dipangkatkan 3 kemudian diakar. Nah, langsung saja. Di sini bahwa 3 ya. Dan kalian jangan lupa bahwa ketika akar ini tidak ada angkanya, misalnya tadi kan di sini ada X kemudian Y ya. Nah, di sini kok nggak ada angkanya, maka di sini adalah 2 ya. Tapi tidak terlihat ya. Akar A itu adalah A pangkat 1 diper 2. Nah, di sini jadinya A pangkat setengah. Nah, berarti 3 ya. Terus lagi 4AB 3 di atas ya. Kemudian di depan akar ini adalah angka 2. Maka hasilnya adalah 4AB pangkat 3/2.
2 gitu. Kemudian untuk nomor 7, pada pukul 10 sebuah tangki diisi 3 akar 2 liter air. Kemudian pada pukul 12 diisi lagi sebanyak 10 akar 2 liter air. Air tangki tersebut digunakan untuk mandi sebanyak 11 akar 2 liter. Sisa air dalam tangki adalah, nah di sini kita nomor 7 pada kisi-kisi, yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan pada bilangan yang mempunyai akar ya. Nah di sini diisi 30 akar 2 liter, maka ditulis 30 akar 2. Kemudian pukul 12 diisi lagi, diisi berarti ditambah. Jadinya ditambah 10 akar 2 kemudian dikurangi 11 akar 2. Kenapa dikurangi? Karena digunakan. Maka hasilnya 30 ditambah 10 40, kemudian 40 dikurangi 11. Hasilnya adalah 29 akar 2. Nah pada soal nomor 7 ini jika kalian menemukan akar yang berbeda maka tidak boleh ya langsung dijumlahkan atau dikurangi, maka kalian harus samakan dulu nilai akarnya. Misalnya ada akar 3 dikurangi akar 2, itu tidak boleh, harus sama. Misalnya akar 2 ditambah akar 2 itu baru boleh gitu ya. Untuk selanjutnya nomor 8, bentuk rasional dari 2 dibagi akar 3 adalah. Nah di sini bilangan rasional adalah ciri-cirinya yaitu suatu bilangan jika penyebutnya bentuknya akar. Misalnya akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, akar 7 dan seterusnya. Maka di sini adalah bentuknya bilangan irasional. Maka kita harus menjadikan bilangan rasional. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan cara mengalihkan bilangan yang bawah ini akar 3 ya. Kemudian dibagi dengan akar 3. Nah, langsung saja. Di sini adalah sifat yang pertama yaitu jika akar A dikali akar A sama dengan A ya. Kemudian 2 dikali akar 3 adalah 2 akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3 ya, langsung saja. Nah di sini kita jadikan 2/3 akar 3 gitu. Kemudian untuk nomor 9, dilansir dari Space, menurut teori relativitas Albert Einstein tidak ada sesuatu pun di dalam alam semesta yang dapat bergerak lebih cepat daripada cahaya. Teori tersebut menyatakan bahwa ketika matahari mendekati kecepatan cahaya, materi menjadi tidak terhingga. Cepat lambat cahaya dalam ruang hampa sebesar 300 juta meter per second. Jika ditulis dalam bentuk baku dari kecepatan cahaya tersebut adalah. Nah di sini untuk nomor 9 itu kalian akan mendapatkan soal literasi ya. Literasi itu ciri-cirinya menggunakan cerita. Namun tidak usah kalian baca semua untuk mengirit nilai ya. Biar mengirit waktunya biar tidak terlalu panjang. Nomor 9 ini pokoknya intinya tentang sama nomor 1 tadi, yaitu bentuk baku ya. Nah di sini 300 juta itu kalau misalnya dijadikan bentuk baku maka 3 dikali 10 pangkat 8. 10 pangkat 8 dari mana? Dari ini ya. Nolnya ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Tidak usah dibaca semua, soalnya kita lihat saja angkanya ya. Kemudian untuk nomor 10, segitiga siku-siku ABC memiliki panjang AB 25 cm, BC 24 cm, AC 7 cm. Segitiga ABC siku-siku D. Nah untuk nomor 10 ya, kita mencari cara cepatnya yaitu mencari panjang sisi yang terpanjang antara 25, 24 dan 7. Itu yang sisi paling panjang adalah sisi AB ya.
25 cm. Nah, kita gambarkan, kalau misalnya kita mau gambarkan seperti ini ya. Panjang AB adalah 25 cm, kemudian otomatis adalah C. Berarti siku-sikunya adalah di C ya. Jika kalian ingin cepat, maka kalian perhatikan bahwa sisi AB itu adalah sisi terpanjang. Maka sudut yang lain adalah sudut C. Otomatis sudut C adalah siku-sikunya ya. Misalnya sudut AC itu adalah sudut yang paling panjang ya. Misalnya sudut AC itu adalah sudut paling panjang, maka siku-sikunya adalah di B ya. Kalian tidak usah menggambar, langsung saja kalian pilih adalah C. Kemudian untuk nomor 11. Nah, di sini Andi memotong sebuah papan kayu berbentuk segitiga dengan nama PQR dan siku-siku di titik Q. Hipotenusa dari segitiga PQR adalah, nah ini kebalikan dari tadi nomor 10. Jika yang tadi diketahui panjang yang terpanjang, sisi yang terpanjang, maka nomor 11 diketahui adalah titik siku-sikunya. Hipotenusa adalah sisi miring atau sisi terpanjang. Jadi misalnya segitiga PQR itu siku-siku di Q, otomatis hipotenusanya adalah di sisi PR ya, otomatis ya. Kalian tidak usah menggambar, tapi kalau kalian mau menggambar juga boleh. Tapi jika kalian ingin langsung menjawab siku-sikunya di Q, maka otomatis adalah sisi hipotenusa atau sisi terpanjang adalah PR. Itu. Kemudian untuk nomor 12, perhatikan gambar berikut. Nah, untuk nomor 12 kalian diberikan segitiga siku-siku ABC. Di samping terlihat segitiga ABC. Pernyataan dari gambar di samping yang benar untuk segitiga siku-siku ABC adalah yang pertama, AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Nah, untuk nomor 12 yang perlu kalian cermati adalah sisi yang terpanjang dulu atau sisi miringnya. Sisi miring adalah BC ya. Nah, untuk rumus Pitagoras, untuk mencari sisi Pitagoras atau sisi miring, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari sisi yang lainnya. Nah, kita cari yang panjang BC, kemudian ditambahkan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, di sini diketemukan bahwa jawaban yang nomor 2 ini adalah yang paling betul ya. Kalau ini salah, ini yang pertama harusnya ini adalah AC itu ini, berarti harusnya ABC, harusnya BC dikurangi AB. Kemudian untuk nomor 3, BC itu sama dengan AB dikurangi AC, harusnya ini ditambah ya. Untuk nomor yang pilihan yang keempat, AB itu sama dengan BC, oh ini harusnya adalah dikurangi. Nah, kemudian untuk nomor 13, dua buah bangunan berdekatan dipisahkan dengan sungai. Bla 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 bla, banyak ya. Nah, tinggi bangunan yang perlu kalian ketahui adalah dipisahkan oleh sungai. Yang lebarnya yang pertama adalah ini, lebar adalah 8 meter. Kemudian tinggi bangunan adalah 27 dan bangunan B adalah 19 meter. Satu hari psikotermusnya terjebak dan sebagainya. Kita langsung saja kita buat ada sebuah bangunan AC ya. Nah, ini misalnya gedung A itu tingginya 27 meter, kemudian gedung B tingginya 19 meter. Nah, jarak gedung A ke gedung B adalah 8 meter. Pertanyaannya adalah berapakah panjang sisi miring dari AB ini ya. Kita akan mencari dulu panjang AC ya. Di sini yang garis hijau ini otomatis adalah 8 meter. Kenapa 8 meter? Karena ini adalah saling sejajar ya. Kalau di bawah 8 meter maka di atasnya juga 8 meter ya, sama-sama. Nah, kemudian kita mencari panjang AC. Caranya bagaimana?
gedung A ini adalah panjangnya 27 ya. Gedung B adalah panjangnya 19. Maka yang garis ungu ini adalah 27 dikurangi 19 ya. Caranya seperti itu. Nah, ketemunya adalah 8 meter. Nah, di sini kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ya. AC kuadrat adalah 8 meter, kemudian BC kuadrat adalah 8 meter. Nah, di sini AB kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 8 kuadrat adalah 64 ditambah 64. Hasilnya adalah 128. Nah, AB, kalian perlu ingat bahwa untuk menghilangkan pangkat 2 ini, maka yang kiri itu dihilangkan dan yang kanan itu ditambah dengan akar, maka hasilnya adalah akar 128. Nah, akar 128 itu kan tidak bisa ya, maka kita bagi dengan 2, jadinya bagi 2 adalah 64. Akar 64 adalah 8, maka hasilnya adalah 8 akar 2. Jadi sisi miring AB ini panjangnya 8 akar 2 meter. Kemudian untuk nomor 14, Pak Edi merupakan nahkoda. Dia mengemudikan kapal bergerak dari pelabuhan A dan akan berhenti di pelabuhan C. Jarak terdekat pelabuhan A ke pelabuhan C adalah sejauh 26 km. Sementara kapal yang dikendalikan Pak Edi harus berangkat dari pelabuhan A ke pelabuhan B terlebih dahulu. Sebelum melaju ke pelabuhan C, Pak Edi melakukan perjalanan dari sejauh 24 km dari arah timur. Jarak yang ditempuh. Nah, di sini nomor 14 juga kalian akan menemukan suatu cerita literasi. Nah, yang terpenting adalah kalian cari angka-angka yang kalian butuhkan saja ya, tidak usah kalian baca semuanya. Itu untuk mengirit waktu ya. Nah, di sini kalian perlu ketahui bahwa arah mata angin yaitu utara itu sebelah atas, kemudian timur itu sebelah kanan, arah selatan itu bawah, kemudian arah barat itu sebelah kiri. Nah, tadi pada perjalanan Pak Edi itu berjalan sejauh 24 km ya, ke arah timur, jadi ke kanan ya. Kemudian ke arah utara. Nah, jadi ini A, ini kan Pak Edi itu berjalan dari A ke C ya. AC itu tadi jaraknya adalah 26 km ya. Kemudian Pak Edi itu harus berjalan dulu ke kota B sejauh 24 km. Jadi pertanyaannya adalah berapakah panjang perjalanan dari kota B ke kota C? Kita langsung saja BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ya. Sisi miring kuadrat dikurangi AB. Sisi miringnya adalah 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. 26 kuadrat itu adalah 676, kemudian dikurangi 24 kuadrat adalah 576. 676 dikurangi 576 adalah 100. Nah, akar 100 adalah ini 10 ya, bukan 100. Jadi panjang BC adalah 10 ini, maaf ini. Jadi panjang perjalanan Pak Edi dari kota B ke kota C adalah 10 ya, 10 km. Kemudian untuk nomor 5, Pak Nova memiliki kebun sayur berbentuk persegi panjang. Sebagian kebun akan ditanami dengan tanaman cabai agar tidak dirusak oleh hewan ternak yang diperlihara oleh Pak Nova. Pak Nova berencana membuat pagar di sepanjang diagonal kebun. Panjang pagar diagonal kebun sayur yang harus dibuat Pak Nova adalah, nah ini adalah sebuah gambaran. Jadi ada kebun sayur berbentuk persegi panjang, kemudian
ada kandang ternak dan kemudian ada panjang ada kebun cabai ya. Yang kita cari adalah panjang ini, diagonal sisi atau yang garis miring ini. Nah, garis miring ini kita buat pagar ya. Jadi panjang kebunnya adalah 48 meter, lebarnya adalah 20 meter. Nah, kita langsung saja menggunakan rumus Pythagoras, yaitu diagonal kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah dengan sisi mendatar kuadrat. Sisi diagonal kuadrat adalah 20 kuadrat ditambah 48 kuadrat. Diagonal kuadrat adalah 20 kuadrat adalah 400 ya. 20 kali 20 adalah 400, kemudian 48 kali 48 adalah 2304. Nah, di sini kita jumlahkan sama dengan 2704. Nah, kita mencari diagonal yaitu akar dari 2704, maka hasilnya adalah 52 meter. Jadi panjang pagar atau panjang diagonalnya adalah 52 meter. Kemudian untuk nomor 16, Andi membuat 4 buah segitiga dari potongan-potongan papan kayu. Berikut ukuran sisi-sisi dari segi dari 4 segitiga tersebut. Yang pertama yaitu 3 cm, 4 cm, 5 cm, kemudian 7 cm, 8 cm, 9 cm, kemudian 5 cm, 12 cm, 15 cm, kemudian 7 cm, 24 cm, dan 25 cm. Manakah yang merupakan segitiga siku-siku? Nah, di sini saya memberikan diagram atau tabel triple Pythagoras ya. Triple Pythagoras adalah 3 pasang sisi yang saling membentuk panjang atau membentuk Pythagoras ya pada segitiga siku-siku. Nah, di sini ada 3, 4, 5. Berarti nomor 1 betul ya. Kemudian 7, 8, 9 tidak ada. Kemudian 5, 12, 15 itu ada ini ya. Kita centang. Kemudian 7, 24 dan 25. Jadi jawaban yang betul adalah 1, 3 dan 4. Untuk nomor 2 itu bukan ya, bukan triple Pythagoras. Kemudian untuk nomor 17, diketahui sebuah taman berbentuk trapesium. Rencana seluruh taman tersebut akan ditanam rumput. Luas lapangan yang akan ditanami rumput adalah, nah di sini ada trapesium. Luas trapesium adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi trapesium. Ya, ini jumlah sisi sejajar adalah ini ya, 24 dan 16 ya, yang sejajar. Kemudian dikalikan tinggi trapesium, kita masukkan 26 ditambah 16. Nah, untuk nomor 17 ini kita mempunyai sebuah tugas, yaitu mencari tinggi trapesium ini ya. Tinggi trapesium itu bukan 13 ya, bukan 13 ini, tapi melainkan ini, panjang ini ya. Ini adalah tinggi trapesium. Nah, kita pindahkan dulu, membentuk sebuah segitiga yang berwarna biru ya. Jadi terbentuk segitiga CEB. EB itu adalah 5 dari mana? Maka 24 ini 26 dikurangi 16 adalah 10. Nah, 10 kita bagi 2 adalah 5. Maka 25 ini hasilnya ini ya, EB adalah 5. Kita mencari panjang EC. EC adalah sama dengan BC kuadrat dikurangi EB kuadrat. EC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi EB kuadrat. BC kuadrat adalah 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 13 kuadrat sama dengan 169. 5 kuadrat adalah 25. Maka hasilnya adalah 144. Akar dari 144 adalah 12. Nah, 12 ini kita masukkan ke tinggi trapesium ya. Nah, di sini ketahui bahwa 26 ditambah 16 adalah 42. 42 kita coret ya dengan 2. Ini hasilnya harusnya
21 kali 6 adalah 252. Ini sudah kita coret ya. Oh sebentar. Ini betul ini yang kita coret. Yang kita coret bukan 42 nya tapi 16 nya. 2 dikali 16 adalah 6 ya. Jadi 42 dikali 6 betul. Hasilnya adalah 252 meter persegi. Nomor 18, sebuah kapal berlayar berangkat dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan arah utara sejauh 80 km dari pelabuhan B ke pelabuhan C dengan arah timur sejauh 150 km. Jarak terdekat dari pelabuhan A ke pelabuhan C. Nah, di sini ada sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B ke arah utara. Utara itu atas ya. Sejauh 80 km. Kemudian dari B itu ke timur. Timur itu kanan sejauh 150 km. Berapakah jarak terdekat dari kota A ke kota B atau pelabuhan A ke pelabuhan B? Nah, sama menggunakan Pythagoras ya. AB-nya kita ganti dengan 80, kemudian BC-nya adalah kita ganti dengan 150. Nah, di sini 80 kuadrat, 80 kali 80 adalah 6.400 ditambah 22.500 ya. Dari 150 kali 150 adalah 22.500. Nah, jika ditambahkan hasilnya adalah 28.900. Akar dari 28.900 adalah 170 meter. Maka jarak terdekat dari pelabuhan A ke pelabuhan C adalah 170 meter. Kemudian untuk nomor 19, tinggi sebuah jendela lantai 2 pada sebuah gedung 8 meter ya. Di depan gedung tersebut ada sebuah taman dengan lebar taman adalah 6 meter. Agar kaki-kaki tangga tidak merusak taman, panjang tangga minimum. Nah, ada sebuah gedung tingginya 8 meter, kemudian lebar taman adalah 6 meter. Nah, kita cari tangga yang disandarkan ya di gedung tersebut adalah X, sama dengan Pythagoras. Langsung saja X kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat adalah 64 ditambah 36, 6 kuadrat adalah 36, maka hasilnya adalah 100. Akar dari 100 adalah 10, maka panjang tangga tersebut adalah 10 meter. Kemudian nomor 20, sebuah tiang tingginya adalah 12 meter berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang talinya adalah 15 meter, maka jarak patok dengan pangkal tiang ya, kita gambarkan seperti ini ya. Sebuah tiang itu panjangnya 12 meter, kemudian talinya adalah 15 meter, maka berapakah panjang tiang sampai ke patok ya. Nah, kita sama menggunakan Pythagoras, yaitu 15 kuadrat sisi miring dikurangi sisi tegak ya. 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 15 kuadrat adalah 225 dikurangi 144, maka hasilnya 81. Akar dari 81 adalah 9 meter. Jadi jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah 9 meter. Kemudian untuk nomor 21 kita dapati dua buah gambar ya. Di bawah ini menunjukkan potongan struk belanjaan Claresta dan Lucky. Model matematika yang benar berdasarkan gambar tersebut adalah, nah di sini buku tulis 3 buku tulis dan 5 pulpen ya, seharga 43.000. Kemudian yang diterima oleh Lucky adalah 4 buku tulis dan 2 pulpen, jumlahnya adalah 34. Nah, di sini kita misalkan buku tulisnya itu adalah X, pulpennya adalah Y.
maka 3 buku tulis ini kita ganti dengan 3x ya. Kita misalkan buku tulis adalah X, pulpen adalah Y, maka 3x ditambah 5Y sama dengan 43.000. Kemudian yang kedua adalah 4x ya, X nya itu dari buku ini, kemudian 2 pulpen Y sama dengan 34.000. Pada nomor 21 itu kita hanya mencari model matematikanya saja, tidak usah menghitung, maka jawaban yang betul adalah ini ya, 3x ditambah 5y sama dengan 43.000, kemudian 4x ditambah 2y sama dengan 34.000. Kita lanjutkan nomor 22, yaitu Siena membeli 2 pensil dan 3 buku seharga 11.000. Di antara pilihan berikut harga per buku dan pensil yang mungkin adalah, kita menggunakan sistem coba-coba ya. Kita coba dari jawaban 1, 2, 3, dan 4 itu mana yang betul ya. Kita coba untuk jawaban yang pertama, kita ganti pensil itu ya menjadi 3.500, kemudian buku itu kita ganti dengan 3.000. 3.500 kali 2 adalah 7.000, 3.000 dikali 3 adalah 9.000, maka hasilnya adalah 16.000. Maka ini adalah bukan jawabannya, padahal yang kita cari adalah jawabannya 11.000. Nah, untuk yang nomor 2 sama, kita coba-coba, X nya kita ganti dengan 2 juta, kemudian Y nya kita ganti dengan 2.500, maka hasilnya adalah 11.500. Ini jawabannya salah ya, karena yang dicari adalah 11.000. Kemudian untuk yang nomor 3 itu juga sama, jawabannya adalah 14.000, maka yang nomor 4 ini betul ya, 2 kali 1.000 adalah 2.000, kemudian 3 kali 3.000 adalah 9.000, hasilnya adalah 11.000. Maka yang betul adalah pensilnya harganya 1.000, bukunya adalah 3.000. Selanjutnya nomor 23. Nah, di sini 23 diketahui bahwa nilai X adalah 15 dan nilai Y adalah 21. Berapakah nilai dari 4X ditambah 2Y? Nah, di sini kita tulis lagi 4X ditambah 2Y. Kita ganti X-nya itu menjadi 15 ya. Kemudian Y-nya itu kita ganti dengan 21. Maka hasilnya adalah 4 kali 15 yaitu 60 ditambah 2 kali 21 adalah 48. Hasilnya adalah 102. Kemudian nomor 24, Bu Ana membeli 1 kg daging sapi dan 2 kg daging ayam potong seharga 94.000. Budiah membeli 3 kg ayam potong dan 2 kg daging sapi seharga 167.000. Berapakah harga 1 kg daging sapi? Jika harga 1 kg daging sapi dinyatakan dengan X dan daging ayam potong dinyatakan dengan Y, maka sistem persamaan linear 2 variabel yang berkaitan dengan pernyataan tersebut adalah, nah, kita misalkan daging sapi itu adalah X, daging ayam adalah Y. Nah, di sini langsung saja 1 kg sapi maka 1X, kemudian 2 kg daging ayam adalah 2Y sama dengan 94.000. 3 kg ayam potong dan 2 kg daging sapi ya, hasilnya adalah 167. Maka jawabannya adalah 1X ditambah 2Y sama dengan 94.000, kemudian 2X ditambah 3Y sama dengan 167.000. Kemudian untuk nomor 25, keliling suatu persegi panjang adalah 56 cm jika selisih panjang dan lebarnya adalah 4
cm, maka panjang dan lebarnya adalah ya, di sini jika keliling suatu persegi adalah 56, jika selisih panjang dan lebarnya adalah 4 cm ya. Diketahui bahwa keliling persegi panjang itu rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar sama dengan 56 cm. Kemudian selisih panjang dan lebarnya, yaitu panjang dikurangi lebar adalah 4. Ini adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, kita eliminasi dulu, terserah kalian mau P dulu atau L dulu. Nah, di sini kita akan mengeliminasi P ya, dengan cara mengalihkan kebalikan dari angka ini ya. Misalnya angka di atas adalah 2 dan di sini adalah 1, maka 1 dikali 2 dikali 1 itu hasilnya adalah 2P ya. 2L dikali 1 ya 2L. 56 dikali 1 adalah 56. Kemudian untuk 1P itu dikalikan 2, maka hasilnya adalah 2P. L nya ini dikalikan dengan 2 adalah 2L, sama dengan 8 ya. 4 kali 2 adalah 8. Nah, kita eliminasi atau kita hilangkan salah satu variabelnya. Untuk nomor 25 ini kita menghilangkan variabel P. Nah, untuk 2P dikurangi 2P itu hasilnya 0 ya. Kemudian 2L dikurangi negatif 2L. 2L dikurangi negatif 2L itu adalah sama saja 2L ditambah 2L ya. Ini negatif ketemu negatif, maka hasilnya adalah positif. Nah, di sini adalah 4L sama dengan 48. 56 dikurangi 8 adalah 48. 48 dibagi 4 adalah 12. Maka panjang dan lebarnya, kita mencari panjangnya dulu. Kita menggunakan persamaan yang pertama ya. Menggunakan pertama, di sini 2P ditambah 2L sama dengan 56. Nah, L-nya itu kita dapatkan dari sini ya. Kita pindah adalah 12. 2 kali 12 yaitu 24. Nah, 24 ini kita pindah ruas menjadi negatif, maka hasilnya 2P sama dengan 56 dikurangi 24. Maka hasilnya adalah 32 dibagi 2. P adalah 16. Lebarnya adalah 12, maka panjangnya adalah 16 ya. Untuk selanjutnya nomor 26, sebuah persegi panjang mempunyai sisi panjang dan lebar. Jika kedua sisi tersebut dijumlahkan, hasilnya adalah 37, sedangkan selisih keduanya adalah 7 cm. Berapakah luas persegi panjang tersebut? Ya. Nah, di sini kita tulis ya, jika dijumlahkan dua bilangan, jika dijumlahkan hasilnya adalah 37, maka P ditambah L sama dengan 37, sedangkan selisih keduanya adalah 7, maka P dikurangi L sama dengan 7. Berapakah luas persegi panjang tersebut? Kita akan mencari panjang dan lebarnya terlebih dahulu. Kita eliminasi dulu yang P ini, karena ini adalah 1 dan 1, maka kita tidak perlu dikalikan ya, karena ini sudah angkanya sama, 1 dan 1. 1 kurangi 1 adalah 0 ya. Ini 0. Kemudian 1 dikurangi negatif 1 itu sama dengan 1 ditambah 1, maka hasilnya adalah 2L sama dengan 30. Maka 30 kita pindah ruas dibagi menjadi, ternyata lebarnya adalah 15 cm. Kita mencari panjangnya terlebih dahulu ya. Kita menggunakan persamaan yang pertama, yaitu panjang ditambah lebar sama dengan 37. Lebarnya kita ganti 15, ini kita masukkan ke sini, maka hasilnya P sama dengan 37 dikurangi 15. P nya adalah 22 cm. Jadi
jadi lebarnya ada 15, panjangnya adalah 22. Kita cari luasnya, yaitu panjang dikali lebar. 22 dikali 15 adalah 330 cm persegi. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 330 cm persegi. Kemudian untuk nomor 27, harga 3 jeruk dan 4 mangga adalah 12.500. Adapun harga 5 jeruk dan 3 mangga yang jenisnya sama adalah 13.500. Jika ibu ingin membeli 4 jeruk dan 2 mangga, maka ibu harus membayar berapa? Kita tulis lagi. Kita misalkan jeruk itu adalah J, kita lambangkan jeruk. Kemudian mangga itu kita lambangkan dengan huruf M. Maka hasilnya 3J ditambah 4M sama dengan 12.500. Kemudian 5 jeruk dan 3 mangga hasilnya adalah 13.500. Nah, kalian terserah mau mengeliminasi yang mana dulu, jeruk dulu atau mangga dulu boleh. Nah, di sini kita akan mengeliminasi yang belakang ya. Mangganya kita hilangkan variabelnya dengan cara mengalihkan dengan kebalikan dari angka-angka tersebut. Di sini ada 4 dan 3, maka kita kalikan dengan 3 dan 4. Hasilnya adalah 3 kali 3 9, 4 kali 3 adalah 12. 12.500 dikalikan 3 adalah 37.500. Kemudian sama, yang bawah juga sama. 5 kali 4 adalah 20. 3 kali 4 adalah 12. 13.500 dikalikan 4 adalah 54.000. Nah, kita kurangkan 9 dikurangi 20 hasilnya negatif. 12 dikurangi 12 adalah 0. 37.500 dikurangi 54.000 adalah negatif 16.500. Nah, di sini kita cari nilai jeruk ya. 16.500 dibagi dengan negatif 11. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif, maka hasil 1 kg jeruk adalah 1.500. Kita akan mencari berapakah harga 1 kg mangga. Caranya yaitu menggunakan salah satu persamaan ini ya, persamaan yang atas atau yang bawah. Kita gunakan persamaan yang nomor 1, yaitu 3J ditambah 4M sama dengan 12.000. Harga jeruk kita masukkan menjadi 3 dikali 1.500 ditambah 4M ya. 3 dikali 1.500 adalah 4.500 ditambah 4M sama dengan 12.500. Nah, di sini 4M sama dengan 12.500 dikurangi 4.500 hasilnya adalah 8.000. M sama dengan 8.000 dibagi 4 adalah 2.000, maka hasil dari 1 kg mangga adalah 2.000. Ibu membeli 4 jeruk dan 2 mangga. Tulis lagi, berarti 4 jeruk 2 mangga. Ini jeruknya kita masukkan ke sini, kemudian mangganya kita masukkan ke sini ya. Hasilnya adalah 4 kali 1.500 adalah 6.000, 2 kali 2.000 adalah 4.000, hasilnya adalah 10.000. Kemudian nomor 28, diketahui penyelesaian sistem persamaan 7x ditambah 2y sama dengan 19 dan 4x dikurangi 3y sama dengan 15 adalah x dan y, dengan x, y itu anggota bilangan bulat. Nilai dari 3x dikurangi 2y yang sama dengan cara sebelumnya. Sistem persamaan linear dua variabel itu dengan cara mengeliminasi ya. Ini kita eliminasi yang x nya, maka hasilnya adalah 28x ditambah 8y sama dengan 76. Yang bawah ketika dikalikan dengan 7 adalah 28x dikurangi 21y sama dengan 105 ya. Sini 28
kurangi 28 adalah 0. 8 dikurangi negatif 21. Ingat, jika ada negatif ketemu itu hasilnya adalah positif. Jadi 8 ditambah 21 adalah 29. 76 dikurangi 105 adalah 29. Ya, negatif tapi ini ya. Jadi negatif 29 dikurangi 29 adalah negatif 1. Nilai Y adalah negatif 1. Kemudian kalian boleh milih salah satu dari persamaan ini. Kita pilih persamaan yang pertama, yaitu 7X ditambah 2Y sama dengan 19. Nah, 1 ini negatif 1 ini kita pindah untuk mengisi Y, jadinya 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Kita pindahkan, untuk negatif 2 dipindah ruas menjadi positif ya, positif 2. Jadi 7X sama dengan 19 ditambah 2, 19 tambah 2 adalah 21. X sama dengan 21 dibagi 7, X sama dengan 7. Kita cari nilai dari 3X dikurangi 2Y. X nya kita ganti dengan 3, Y nya kita ganti dengan negatif 1. Maka hasilnya 9 ditambah 2 adalah 11. Bang Wowo membeli 1 kamus dan 1 pensil seharga 20.000. Bang Ipul membeli 2 pensil, 1 kamus 25.000. Tentukan model matematika dari pernyataan tersebut. Jika misalkan kamus adalah K, pensil adalah P. Ya, misalnya berarti kamus itu K, pensil itu P. Maka 1K ditambah 1P sama dengan 20.000. 1K ditambah 2P sama dengan 25.000. Ini adalah bentuk atau model matematikanya. Tidak usah kalian hitung, kalian tulis saja seperti ini ya. Kemudian untuk nomor yang terakhir pada pilihan ganda, ini kan sebenarnya pilihan ganda ya, tapi saya jadikan urean ya. Tapi nanti soal yang urean akan saya upload berbeda video agar tidak terlalu panjang video ini ya. Jadi nanti untuk 5 soal urean saya akan pisahkan dari video ini ya, video tersendiri gitu ya. Ibu Ervin berbelanja di pasar. Ia membeli 5 kg bakso urat jumbo ya, 5 kg bakso sapi urat jumbo dan 4 kg bakso sumsum. Jadi ada 2 jenis bakso. Yang pertama bakso sapi urat jumbo, yang kedua adalah bakso sumsum seharga 550.000. Kemudian Bu Feni membeli 4 kg bakso urat sapi jumbo dan 5 kg bakso sumsum dengan harga 530. Sedangkan Bu Ijah membeli 2 kg sapi urat dan 3 kg bakso sumsum. Kita sama dengan sistem persamaan linear kuadrat, kita eliminasi ya. Kita eliminasi pada variabel yang X ya. Kita kalikan sama dengan 20X ditambah 16Y sama dengan 2.200.000. Kemudian yang bawah 20X ditambah 25Y sama dengan 2.650.000. Ini kita eliminasi, 16 dikurangi 25 adalah 9 ya. Kemudian 2.200.000 dikurangi 2.650.000 adalah negatif 450. Nah, ini negatif 450.000 dibagi dengan negatif 9, maka hasilnya adalah 50.000. Jadi 1 kg bakso sumsum itu harganya 50.000. Kemudian kita ambil yang persamaan pertama, kita masukkan 50.000 ini pada Y. Nah, di sini 4 dikali 50.000 adalah 200.000. 5X ditambah 200.000 sama dengan 550.000. 550.000 dikurangi 200.000 adalah 350.000.
250.000 dibagi dengan 5 itu sama dengan 70.000. Maka harga bakso sapi ora jumbo satunya itu adalah 70.000. 1 kilogramnya 70.000. Kita langsung saja, Ibu Ijah membeli 2 kg urat jumbo, 3 kg sumsum ya, jadi 2x ditambah 3y sama dengan 2 kali 70.000 ditambah 3 kali 50.000, hasilnya 140.000 ditambah 150.000 sama dengan 290.000. Oke, begitu saja 30 soal pilihan ganda ya. Nanti untuk soal ureanya akan saya upload terpisah ya. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Besok ketika kalian tes semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Jika kalian suka video ini maka berikan like, karena like itu tidak membayar ya. Kemudian untuk yang kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe, karena subscribe itu membantu untuk mengembangkan channel ini, dan subscribe itu juga tidak bayar ya, gratis. Maka silahkan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.